Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada hari ini, Senin, 11 Maret 2024, akan dilaksanakan persidangan perkara pidana biasa dengan nomor register perkara 206-Pidana Biasa-2024 Pengadilan Negeri Metro. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa nomor 206-Pidana Biasa-2024-Pengadilan Negeri Metro atas nama terdakwa Beni Dwi Wantoro dengan acara pembacaan surat dakwaan dibuka dan dinyatakan untuk umum. Penuntut umum silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan dalam keadaan bebas. Baik Yang Mulia, petugas mohon menghadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Terdakwa dipersilakan duduk. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan mampu mengikuti jalannya persidangan hari ini? Alhamdulillah, saya bersyukur. Baik, sebutkan nama lengkap dan tempat tinggal lahir saudara. Beni Dwi Wantoro, tanggal lahir Bandar Lampung, 7 Maret 2003. Apakah saudara terdakwa didampingi oleh advokat dalam perkara ini? Iya, Yang Mulia. Kepada advokat dipersilahkan maju ke hadapan majelis hakim untuk menyerahkan surat kuasa khusus, berita acara sumpah, dan kartu tanda advokat. Kepada penuntut umum disilahkan maju ke depan untuk memeriksa. Baiklah, agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Apakah advokat dan terdakwa telah menerima salinan surat dakwaan sebelumnya? Sudah, Yang Mulia. Silahkan penuntut umum untuk membacakan dakwaan. Mohon izin membacakan dakwaan Yang Mulia. Dakwaan nomor registrasi perkara PDM 111 Metro Lampung 4 2024. Nama lengkap Beni Dwi Wantoro bin Muklis alias BD, tempat atau tanggal lahir Metro Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Diponegoro nomor 18, Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Lampung, Kota Metro Lampung. Status penangkapan dan penahanan. Ditahan oleh penyidik Mabes Polri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan 24 Februari 2024. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan 6 Maret 2024. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-1 sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan 5 April 2024. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri kedua sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan 5 Mei 2024. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan 4 Juni 2024. Dakwaan primer,
bahwa terdakwa Beni Dwi Wantoro bin Muklis alias BD pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di kamar indekos korban di wilayah hukum Polres Metro Lampung atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban Muhammad Diki bin Suripto alias MD. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Peristiwa pembunuhan ini bermula ketika terdakwa telah mempersiapkan sebuah pisau lipat yang disembunyikan di dalam jok sepeda motornya. Sebagai sarana untuk melancarkan aksinya, sesampainya di lokasi, terdakwa mendatangi kamar kos korban dan sempat membangun interaksi sosial dengan mengobrol sebagaimana mestinya, guna menghilangkan kecurigaan. Untuk memuluskan siasatnya, terdakwa kemudian berpura-pura hendak berpamitan pulang demi mengetahui kewaspadaan korban. Namun di tengah situasi yang dianggap aman tersebut, terdakwa secara tiba-tiba mengeluarkan pisau dari saku celananya dan langsung melakukan penusukan terhadap korban secara berulang kali. Meski korban sempat memberikan perlawanan sengit dengan menggigit tangan terdakwa, upaya tersebut gagal menghentikan serangan brutal pelaku. Terdakwa tetap melanjutkan aksinya dengan menghujamkan tusukan ke arah bagian vital yaitu leher dan dada korban, hingga mengakibatkan korban kehilangan nyawa di tempat kejadian. Bahwa tindakan terdakwa dengan rencana terlebih dahulu karena sebelumnya telah mempersiapkan alat dan memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Izin yang mulia untuk pembacaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin yang mulia, saya melanjutkan subsidiar bahwa terdakwa Beni Dwi Wantoro bin Muklis alias BD pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di kamar indekos korban di wilayah hukum Polres Metro Lampung atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Muhammad Diki bin Suripto alias MD. Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban Muhammad Diki bin Suripto alias MD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Izin yang mulia, untuk pembacaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan yang mulia, pembacaan lebih subsidiar bahwa setelah melakukan pembunuhan tersebut, terdakwa juga mengambil barang milik korban dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, berupa 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, dan 1 unit telepon genggam. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yaitu mengenai tindak pidana pencurian. Berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan, sehingga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pembacaan dakwaan selesai, yang mulia. Baik, apakah upaya pemberian restitusi atau perdamaian dalam kasus ini? Yang mulia Majelis Hakim, kami percaya bahwa hal tersebut dapat menjadi pertimbangan yang meringankan, sebab terdakwa telah mengakui kesalahannya dan bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar pemberian restitusi tersebut dapat diterima untuk membantu keluarga korban. Terdakwa silakan berkonsultasi dengan advokat. Terima kasih yang mulia.
Sudah, Yang Mulia. Terdakwa apakah ingin menyampaikan atau diwakilkan oleh advokat? Terima kasih Yang Mulia. Saya wakilkan pada tim advokat. Baik, silakan tim advokat. Tidak ada keberatan Yang Mulia. Baik, kami akan mempertimbangkan semua argumen. Berdasarkan musyawarah majelis hakim, sidang selanjutnya dengan agenda pembuktian akan dilaksanakan 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitera? 18 Maret 2024 Yang Mulia. Baiklah, sidang akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sesuai dengan yang ada pada rencana jadwal sidang. Penuntut umum pastikan terdakwa hadir dalam persidangan selanjutnya dan tetap ditahan ya. Dengan demikian sidang ditunda. Sidang Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa nomor 206 garis miring pidana biasa nomor 2024 garis miring Pengadilan Negeri Metro atas nama terdakwa Beni Dwi Wantoro dengan acara pembacaan surat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada saudara penuntut umum, apakah terdapat barang bukti yang akan diajukan dan diperlihatkan di persidangan? Ada Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan serta diperlihatkan kepada hadirin dalam persidangan. Baik, selanjutnya pemeriksaan barang bukti dinyatakan selesai. Pemeriksaan saksi, majelis hakim melanjutkan pemeriksaan alat bukti berupa keterangan saksi. Kepada saudara penuntut umum, apakah telah hadir saksi yang akan diperiksa dalam persidangan ini? Telah hadir Yang Mulia. Baik, silakan hadirkan saksi ke hadapan persidangan. Baik Yang Mulia, petugas mohon menghadirkan para saksi ke ruang sidang. Mohon izin Yang Mulia, terdakwanya mungkin boleh. Silahkan terdakwa untuk mundur. Terima kasih Yang Mulia. Saudara, apakah benar saksi yang hadir di persidangan ini bernama Iwan Sutanto? Saudari, apakah benar saksi yang hadir di persidangan ini bernama Mega Putri Kurniawati? Iya, benar Yang Mulia. Saudari, apakah benar saksi yang hadir di persidangan ini bernama Kunti Surya Rahmawati? Benar Yang Mulia. Saudari, apakah benar saksi yang hadir di persidangan ini bernama Hikmatul Amalia? Benar Yang Mulia. Baik, semua sesuai dengan yang tercantum berkas perkara. Apakah para saksi beragama Islam? Semua? Iya Yang Mulia. Baik, kepada petugas dipersilahkan memandu pengambilan sumpah. Para saksi silahkan berdiri. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah. Saya bersumpah Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
Apakah saudara jaksa akan memeriksa satu-satu atau semuanya? Baik yang mulia, akan memeriksa satu-satu saksi. Untuk saksi yang pertama adalah saksi penyidik. Terima kasih. Baik, silakan untuk para saksi yang lain untuk mundur ke belakang. Baik, saudari penuntut umum dipersilahkan mengajukan pertanyaan. Saudara saksi, apakah dalam proses penyidikan ditemukan adanya upaya dari terdakwa untuk menghilangkan jejak setelah korban meninggal dunia? Tidak ada yang mulia. Apakah barang-barang milik korban yang ditemukan pada terdakwa dapat diidentifikasi sebagai milik korban? Barang-barang milik korban sudah diverifikasi oleh keluarga. Apakah saksi menemukan adanya tanda-tanda bahwa terdakwa telah merencanakan penggunaan pisau sebelum kejadian? Maaf, tolong diulang. Apakah saksi menemukan adanya tanda-tanda bahwa terdakwa telah merencanakan penggunaan pisau sebelum kejadian? Terdakwa menyimpan pisau. Dalam hal ini menggunakan pisau tersebut untuk membunuh korban. Setelah dilakukan penangkapan, apakah terdakwa bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan kepada saksi? Terdakwa kooperatif. Apakah seluruh barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana ini telah diamankan oleh saksi? Betul, barang bukti telah diamankan oleh pihak kepolisian. Baik, sudah cukup yang mulia. Baik, selanjutnya kepada advokat terdakwa, dipersilahkan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Baik, terima kasih, mohon izin yang mulia. Saksi, bagaimana saksi dapat memastikan keabsahan pengakuan terdakwa yang diperoleh pada saat penangkapan, mengingat terdakwa yang kemungkinan berada dalam situasi tertekan? Terdakwa dengan sukarela menunjukkan barang bukti seperti pisau lipat yang dibuangnya kepada kami, pihak kepolisian. Mohon maaf saksi, pertanyaannya bagaimana saksi dapat memastikan keabsahan pengakuan terdakwa yang diperoleh pada saat penangkapan? Mengingat terdakwa yang kemungkinan ada dalam situasi yang tertekan. Terdakwa sudah diberitahu hak-haknya. Dan terdakwa juga didampingi oleh advokat dalam saat pemeriksaan. Baik, lalu apakah terdakwa memang telah didampingi sejak awal pemeriksaan pada tanggal 4 Februari 2024? Dan apakah hak-hak terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHP sudah dipenuhi seluruhnya? Sudah, kami melakukan sesuai prosedur kepolisian. Apakah saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap laptop dan juga ponsel korban yang telah diamankan? Sudah. Lalu mengenai jeda waktu antara ditemukannya jenazah korban dengan saat saksi tiba di lokasi TKP itu berapa lama? Kurang lebih 4 hari. Baik, terima kasih yang mulia, sudah cukup. Baik, kepada hakim anggota dipersilahkan apabila ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi. Baik, saudara saksi, apakah seluruh proses penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku? Sudah yang mulia. Pada saat penangkapan terdakwa, apakah saudara menemukan adanya perlawanan atau upaya melarikan diri dari terdakwa? Waktu ditemukan terdakwa tidak ada perlawanan. Terdakwa kooperatif.
apakah barang bukti yang ditemukan pada terdakwa memiliki keterkaitan dengan korban berdasarkan hasil penyelidikan saudara? Ada keterkaitan, bahkan kami melakukan verifikasi sidik jari pada barang-barang bukti yang ditemukan dan cocok dengan sidik jari terdakwa. Apakah pengakuan terdakwa mengenai penusukan dan penyembunyian jasad juga didukung dengan barang bukti yang ditemukan penyidik? Betul sekali. Sidik jari terdakwa ada pada pisau lipat, pada barang-barang korban. Menurut hasil penyidikan saudara, apakah terdapat keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana ini? Dalam hasil lidik kami tidak ada. Cukup Yang Mulia. Terdakwa, apakah keterangan saksi yang telah dinyatakan tadi ada yang salah atau tidak? Baik, keterangan saksi telah dicatat. Saudara Iwan dipersilahkan kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya, Saksi Kunti Surya silakan hadir ke hadapan persidangan. Baik, saudari penuntut umum dipersilakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, selama korban tinggal di kos tersebut, apakah terdakwa termasuk orang yang paling sering datang ke kamar korban? Iya benar Bu, jadi saya tuh memang sering melihat terdakwa itu sering datang ke kos, bahkan beberapa kali itu sampai menginap juga di kamar korban. Oke, baik. Pada malam sebelum korban ditemukan meninggal dunia, apakah saudari melihat adanya orang lain yang masuk ke kamar korban selain terdakwa? Tidak ada, saya tidak melihat, namun saya tidak bisa melihat dengan tepat area pintu depan kamar kos korban karena lorong menuju kamar kos korban itu tidak terjangkau oleh CCTV kami. Setelah terdakwa kembali sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, apakah suasana di sekitar kamar korban berubah dibanding biasanya? Iya, berubah. Biasanya sekitar jam 11-an itu ramai dengan suara obrolan orang, tapi saat malam itu suasananya itu tiba-tiba mendadak jadi sepi dan sunyi, sampai pagi hari sunyi. Baik, nah ketika jasad korban ditemukan, apakah kondisi kamar menunjukkan adanya upaya untuk menyembunyikan bau dari jasad tersebut? Ya, benar, ada upaya. Karena ketika kami membuka kamar korban, itu baunya itu sangat harum, seperti memang sengaja diberi wewangian. Dan ketika kami melihat kondisi korban itu dalam keadaan terbungkus plastik, dan dilapisi oleh spray yang berlapis-lapis. Baik, terima kasih saudari saksi. Cukup Yang Mulia. Baik, selanjutnya kepada advokat terdakwa dipersilakan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, Anda menyatakan dalam BAP bahwa situasi sepi total pada malam itu merupakan kesengajaan terdakwa agar aksinya tidak ketahuan. Bisa Anda jelaskan seberapa jauh jarak ruang penjaga Anda dengan kamar korban? Dari ruang pos saya ke kamar korban itu kurang lebih sekitar 10-15 meter. Artinya dengan jarak 10-15 meter dan kondisi pintu kamar korban yang tertutup rapat, bukankah sangat wajar dan logis secara fisik jika Anda tidak mendengar suara apapun? Iya, wajar saya tidak terdengar. Saudari saksi membenarkan bahwa lorong depan kamar korban adalah blind spot CCTV. Berarti kamera keamanan Anda tidak bisa memastikan apakah ada orang lain yang mendekati atau masuk ke kamar korban setelah itu. Iya, betul. Dalam rentang waktu 2 minggu sebelum jasad ditemukan, Anda menyampaikan gerbang kos terbuka bebas pada siang hari untuk umum. Berarti ada akses terbuka bagi siapa saja untuk keluar masuk area kos tersebut. Secara umum, iya. Cukup Yang Mulia. Baik, kepada hakim anggota dipersilakan apabila ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi. Baik, saudara saksi, selama korban tinggal di kos saudari, apakah korban pernah memiliki masalah dengan penghuni kos lain selain terdakwa?
Sepengetahuan saya tidak ada yang mulia, karena karena korban ini itu memiliki kepribadian yang pendiam, jadi tidak ada masalah apapun dengan penghuni kos. Apakah setelah malam kejadian, saudari pernah melihat terdakwa kembali datang atau mencari korban di rumah kos tersebut? Tidak ada yang mulia, saya tidak pernah lagi melihat terdakwa setelah malam itu datang kembali ke kos. Pada saat kamar kos dibuka paksa, bagaimana kondisi pintu dan kamar korban menurut pengamatan saudari? Baik, jadi ketika kami membuka kamar kos korban, itu pintu kamar kos itu dalam keadaan terkunci rapat. Dan kemudian yang sudah saya sampaikan itu isinya pengap, tapi harumnya itu sangat harum sekali yang mulia. Terdakwa, apakah keterangan saksi yang dinyatakan ada yang salah? Baik, keterangan telah dicatat. Saudari Kunti dipersilakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya silakan untuk saksi kekasih korban untuk maju ke depan. Baik, saudari penuntut umum dipersilakan mengajukan pertanyaan. Apakah sebelum korban dinyatakan hilang, saudari masih sempat melihat komunikasi antara korban dengan terdakwa? Ya, saya sempat melihat itu kayaknya ya seperti biasa, kayak baik-baik saja gitu yang mulia. Apakah setelahnya korban sulit dihubungi, saudari pernah mencoba mencari keberadaan korban ke kamar kosnya? Saya pernah ya datang ke sana, setelah itu ya saya pernah ngetok pintunya tapi tidak ada jawaban sama sekali yang mulia. Setelah mengetahui korban meninggal dunia, apakah saudari mengetahui hubungan korban dengan terdakwa berubah sebelum kejadian? Ya sempat merenggang sebelum kejadian, seperti agak gimana ya, agak ada renggang gitu loh, gak seperti biasanya. Baik, cukup, terima kasih yang mulia. Baik, selanjutnya kepada advokat terdakwa dipersilahkan mengajukan pertanyaan pada saksi. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apakah saksi pernah secara langsung menyaksikan atau mengetahui adanya konflik, pertengkaran atau ketegangan antara korban dengan terdakwa sebelum kejadian di tanggal 2 Februari 2024? Tidak pernah, seperti yang biasa saja ya, kemana-mana bareng, tidak pernah terjadi apapun. Baik, lalu apakah saksi mengetahui atau mungkin mendengar korban mengungkapkan perasaan yang tidak nyaman atau perasaan terancam terkait hubungannya dengan terdakwa dalam waktu dekat sebelum kejadian? Gimana, bisa diulang lagi? Maaf, saya gugup sekali ini. Baik, saudara saksi, mohon diperhatikan ya. Ya. Apakah saksi mengetahui atau mungkin mendengar korban itu mengungkapkan perasaan tidak nyaman atau mungkin perasaan terancam terkait hubungannya dengan terdakwa beberapa hari mungkin sebelum kejadian? Tidak pernah, tidak pernah. Baik, lalu terakhir sejauh mana pengetahuan saksi terkait dengan kondisi keuangan terdakwa? Kita pernah mendengar pas ngobrol bareng gitu, kita pernah kayak dia mengalami kesulitan ekonomi gitu, tapi saya ya nggak tahu, kayak dia pernah bilang kayak punya utang gitu, tapi saya nggak terlalu tahu utangnya berapa, rincian totalnya itu nggak tahu, saya pernah bercerita. Baik, yang mulia, keterangan saksi tersebut mendukung dalil bahwa tindakan terdakwa memang terjadi secara emosional bukan rencana. Cukup saksi. Terima kasih yang mulia.
Baik, kepada hakim anggota dipersilahkan apabila ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi. Baik, saudara saksi, apakah saudari mengetahui seberapa dekat hubungan antara korban dan terdakwa untuk sehari-harinya? Cukup dekat, Yang Mulia. Dia sangat akrab kemana-mana bareng, kayak ke kampus, ke kos, ya gitu, sering pergi bareng gitu. Setahu saya seperti itu. Sebelum korban sulit dihubungi, apakah ada perubahan sikap atau perilaku korban yang saudari rasakan? Agak aneh, kayak pendiam, terus saya chat itu kurang responsif gitu, Yang Mulia. Oke. Setelah mengetahui korban meninggal dunia, apakah saudari pernah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait hubungan korban dan terdakwa? Saya pernah dimintai keterangan itu tentang kapan komunikasi saya terakhir dan hubungan dengan terdakwa, pernah dimintai seperti itu. Terdakwa, apakah keterangan saksi yang dinyatakan tersebut ada yang salah? Baik, keterangan telah dicatat, saudari saksi dipersilakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih Yang Mulia. Baik, untuk selanjutnya adalah saudari ahli forensik, silahkan maju ke depan. Baik, saudari penuntut umum dipersilahkan mengajukan pertanyaan. Saudari ahli, berdasarkan hasil autopsi yang ahli lakukan, apakah luka tusuk yang ditemukan pada tubuh korban tergolong luka yang mematikan? Iya, benar Ibu Jaksa. Jadi untuk luka tusuk pada bagian dada dan juga leher itu merupakan luka yang sangat mematikan karena dia itu mengenai organ vital yang di situ itu ada pembuluh darah yang besar. Jadi cukup mematikan, Ibu. Apakah pola luka yang ahli temukan menunjukkan adanya kekerasan yang dilakukan lebih dari satu kali? Iya, Ibu. Jadi untuk hasil pemeriksaan terdapat beberapa luka tusuk dengan arah dan kedalaman yang berbeda yang menunjukkan penusukan dilakukan secara berulang kali. Apakah terdapat tanda-tanda bahwa korban sempat berusaha mempertahankan diri dari serangan? Ada, Ibu. Jadi untuk hasil pemeriksaan kita itu menemukan luka lecet dan juga memar pada tangan korban yang merupakan itu bisa dinamakan luka defensif, yang dimana luka itu timbul karena adanya luka pertahanan dari korban. Cukup Yang Mulia. Baik, selanjutnya kepada advokat terdakwa dipersilahkan mengajukan pertanyaan pada saksi. Terima kasih Yang Mulia. Ahli, apakah sebelum otopsi dilakukan tubuh korban masih dalam kondisi utuh dan terjaga? Iya benar Bapak, jadi saat jenazah diterima di rumah sakit kondisinya masih sebagaimana ditemukan di lokasi kejadian dan belum mengalami perubahan yang berarti sebelum autopsi dilakukan. Kondisi itu telah dicatat dan didokumentasikan terlebih dahulu sehingga keutuhan temuan forensik tetap terjaga. Lalu coba ahli terangkan, berdasarkan arah dan sudut luka tusuk yang ditemukan, apakah dapat ditentukan posisi relatif antara pelaku dan korban saat penusukan itu terjadi? Iya, jadi untuk berdasarkan arah dan juga posisi luka tusuk, pelaku kemungkinan berada di depan atau berhadapan dengan si korban pada saat penusukan itu dilakukan. Lalu apakah mengenai luka defensive wound pada tangan korban itu secara ilmiah dapat membuktikan bahwa korban melakukan perlawanan aktif atau ada penjelasan alternatif yang lain? Untuk luka pada tangan korban itu memiliki ciri yaitu defensive wound, yaitu luka yang biasanya timbul atau terjadi pada saat korban berusaha untuk menangkis atau melindungi dari serangan. Oleh karena itu temuan tersebut menunjukkan korban sempat melakukan perlawanan. Cukup Yang Mulia, terima kasih. Baik, kepada hakim anggota dipersilahkan apabila ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi.
Apakah posisi luka yang berada di dada dan leher dapat dikategorikan sebagai serangan ke bagian vital tubuh? Iya benar Yang Mulia. Jadi untuk lukanya di bagian leher dan juga dada itu merupakan area vital yang terdapat organ penting dan pembuluh darah yang besar. Apabila mengalami luka nantinya akan menyebabkan kematian yang cepat. Berdasarkan pengalaman dan keahlian saudari, apakah luka tusuk yang ditemukan pada tubuh korban menunjukkan penggunaan tenaga yang kuat? Untuk karakteristik lukanya itu ditemukan konsisten dengan benda tajam bermata satu seperti pisau lipat yang kemungkinan itu untuk penusukannya berulang. Cukup Yang Mulia. Terdakwa, apakah keterangan saksi yang dinyatakan tersebut ada yang salah? Baik, keterangan telah dicatat, saudari saksi dipersilakan kembali ke tempat duduk. Baik, terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada advokat untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi terdakwa. Apakah ada saksi yang diajukan? Ada Yang Mulia. Baik Yang Mulia, petugas mohon hadirkan para saksi ke ruang sidang. Saudara, apakah benar saksi yang hadir di persidangan ini bernama Muhammad Rayyan Raja Muhajidin Rupawan? Benar Yang Mulia. Beragama Islam? Benar. Baik. Apakah benar saksi yang hadir di persidangan ini bernama Endah Purwitasari? Benar Yang Mulia. Beragama Islam? Benar. Saudari, apakah benar saksi yang hadir di persidangan ini bernama Mareta Anggraini? Beragama Islam? Baik, semua sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara. Para saksi, apakah bersedia diambil sumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan? Bersedia. Baik, kepada petugas dipersilakan mengambil pengambilan sumpah para saksi. Para saksi silakan berdiri. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, pengambilan sumpah selesai. Untuk kepentingan pemeriksaan, Majelis Hakim akan memeriksa saksi secara bergiliran. Saudara Mareta Anggraini dipersilahkan tetap berada di tempat, saksi lainnya dipersilahkan kembali ke tempat duduk dan menunggu hingga dipanggil untuk memberi keterangan. Baik, kepada advokat dipersilahkan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Kepada saudari saksi, pada tanggal 2 Februari 2024, pada pagi hari saat kejadian, Anda mengaku melihat terdakwa menangis kacau di depan kamarnya. Bisa Anda ceritakan apa yang terdakwa ceritakan saat memperlihatkan puluhan pesan ancaman di ponselnya? Saat di pagi itu, terdakwa melihatkan ponselnya yang berisi pesan ancaman dari petugas pinjol, mulai dari pesan penyebaran data, foto pribadi, dan ancaman fisik. Saat itu juga terdakwa juga menceritakan bahwa utang-utangnya membengkak karena bunga. Baik, apakah dalam percakapan emosional pagi itu terdakwa ada menyebutkan niat, rencana, atau keinginan untuk melakukan kekerasan atau mencelakai korban? Tidak. Saat itu terdakwa hanya mengatakan bahwa dia berusaha meminjam uang dari temannya. Baik, terkait pisau lipat yang ditemukan di jok motor terdakwa, saudari menyatakan sudah sering melihatnya jauh sebelum kejadian. Untuk keperluan apa biasanya terdakwa menggunakan pisau lipat tersebut? Biasanya terdakwa menggunakan pisau itu untuk mengupas buah atau membuka kemasan stok. Saudari saksi, Anda merupakan teman satu kampus mereka.
Bisa Anda ceritakan peristiwa di mana korban secara terbuka mengolok-olok dan mempermalukan kondisi ekonomi terdakwa di depan teman-teman korban? Saat itu saya berada di gazebo bersama beberapa anak dan korban mengatakan, "Keren ya kamu ambil pinjol, dividen stresnya setiap bulan." Dan setelah itu korban menimpali, "Kayak aku dong, investasi di BCA, gak investasi di pinjol, berbunga bukan malah buntu." Baik, menurut pengamatan saudari yang berinteraksi secara langsung, bagaimana dampak dari penghinaan publik tersebut terhadap harga diri dan stabilitas mental terdakwa pada saat itu yang sudah dikejar-kejar utang? Setelah kejadian itu terdakwa jauh lebih pendiam daripada sebelumnya. Mungkin tindakan korban membuat harga diri terdakwa terluka. Baik, terima kasih saksi. Cukup yang mulia. Baik, selanjutnya kepada penuntut umum dipersilahkan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudari saksi, apakah saudari pernah melihat secara langsung pihak pinjaman online melakukan ancaman fisik kepada terdakwa? Ya, saya melihat melalui ponsel yang terdakwa tunjukkan. Berarti tidak pernah secara langsung? Tidak. Saudari mengatakan korban pernah mempermalukan terdakwa di depan teman-temannya. Nah, apakah pada saat itu korban melakukan kekerasan fisik terhadap terdakwa? Tidak. Apakah setelah kejadian penghinaan tersebut, saudari pernah mendengar terdakwa mengancam akan membalas atau mencelakai korban? Tidak pernah. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, hakim anggota dipersilahkan apabila ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi. Saudari saksi, apakah selama bertetangga dengan terdakwa, saudari pernah melihat terdakwa melakukan tindakan kekerasan atau mengancam orang lain sebelumnya? Tidak pernah, yang mulia. Saudari tadi menerangkan bahwa terdakwa mengalami tekanan akibat pinjaman online dan penghinaan dari korban. Menurut pengamatan saudari, apakah kondisi tersebut mempengaruhi keadaan emosional terdakwa secara signifikan? Jelasnya iya, tapi untuk rinciannya bagaimana saya kurang tahu, karena itu bukan keahlian saya. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Terdakwa, apakah keterangan saksi yang dinyatakan tersebut ada yang salah? Keterangan dicatat, saudari saksi dipersilahkan kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Terima kasih yang mulia. Misalkan saksi terakhir ya, yang kedua. Selanjutnya, untuk saudara advokat, apakah keterangan saksi, kedua saksi selanjutnya apakah sama? Berbeda yang mulia. Baik, majelis hakim akan memeriksa saksi berikutnya. Saksi Endah disilakan hadir ke hadapan persidangan. Silakan duduk. Baik, kepada advokat dipersilakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apa yang diceritakan terdakwa kepada Anda? Baik, terdakwa menceritakan kepada saya bahwa dia terjerat hutang pinjol sekitar 20 juta. Dan dikarenakan bunga harian yang terus membengkak dan denda yang semakin tinggi, sekarang hutangnya menjadi 50 juta. Dan itu terjadi sekitar Desember 2023. Apakah saudari mengetahui modus pinjaman online tersebut? Ya, saya mengetahui modus pinjaman tersebut. Berdasarkan dari pengalaman dari saya mendampingi korban-korban lain juga, pinjaman online ilegal itu bisa mengakses data dan kontak pribadi korban. Jadi ketika terdakwa itu telat membayar hutang, pihak pinjolnya akan otomatis mengirim pesan ancaman dan juga penghinaan bisa ke keluarganya dan teman-teman sekitarnya. Lalu apakah saudari pernah memverifikasi nomor pengirim ancaman tersebut?
Iya, saya pernah memverifikasi dan nomor-nomor tersebut termasuk ke dalam daftar hitam karena telah dipublikasikan oleh OJK. Baik, terima kasih saudari saksi. Cukup yang mulia. Baik, selanjutnya kepada penuntut umum dipersilahkan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apakah benar seluruh keterangan mengenai tekanan psikologis terdakwa hanya berdasarkan cerita yang disampaikan terdakwa kepada saudari? Iya, benar. Sebagian berasal dari terdakwa dan saya juga melihat langsung. Apakah saudari dapat memastikan bahwa kondisi tertekan tersebut menyebabkan terdakwa tidak mampu membedakan perbuatan benar dan salah? Saya tidak bisa memastikan karena saya bukan psikiater. Tapi saya hanya menjelaskan kalau terdakwa itu terkena tekanan dan bisa mempengaruhi kondisi emosionalnya. Apakah selama proses pendampingan terdakwa pernah menunjukkan perilaku kasar atau niat untuk melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain? Tidak pernah, Bu. Terdakwa sering kelihatan cemas, takut, dan bahkan tertutup. Baik, cukup yang mulia. Baik, kepada hakim anggota dipersilahkan apabila ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi. Saudara saksi, berdasarkan pengalaman saudara mendampingi korban pinjaman online ilegal, apakah tekanan yang dialami terdakwa termasuk tekanan yang berat? Iya, tergolong berat yang mulia. Karena mempengaruhi kondisi emosionalnya. Sekarang dia berubah kondisi emosionalnya menjadi tidak konsentrasinya tidak seperti sebelumnya, dan dia juga bahkan kayaknya kurang tidur juga. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Terdakwa, apakah keterangan saksi yang dinyatakan tersebut ada yang salah? Baik, keterangan telah dicatat. Saudari saksi dipersilahkan kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Selanjutnya, majelis hakim akan memeriksa saksi berikutnya. Saksi Raihan Raja disilahkan hadir ke hadapan persidangan. Silakan dulu. Baik, kepada advokat dipersilakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudari ahli, dari hasil asesmen psikologis terhadap struktur kepribadian terdakwa, ditemukan indikasi abasement yang tinggi dan endurance yang rendah. Apa arti klinis dari kombinasi ini ketika terdakwa dihadapkan pada situasi stres yang ekstrim? Baik, izin menjawab. Dari hasil asesmen kami, terdakwa ini aspek abasmentnya ini cenderung tinggi, yang mengartikan bahwa individu ini merasa bersalah bila berbuat kesalahan, dan untuk menerima fitnahan merasa takut dan rendah dirinya itu cenderung tinggi. Sedangkan pada aspek endurance-nya rendah, maka individu cenderung memiliki daya tahan yang rendah terhadap situasi yang menekan dan mudah menyerah. Dalam poin analisis dinamika kepribadian di dimensi konflik, ahli menyebut terdakwa memiliki kecenderungan memendam frustasi atau repressed emotion. Bisakah ahli menjelaskan bagaimana ledakan emosi eksplosif bisa terjadi akibat akumulasi stres? Baik, dengan banyaknya stresor yang diterima oleh individu, maka kemampuan untuk menyeimbangkan antara tekanan dorongan yang ada di dalam dirinya dan untuk menyesuaikan dengan realita yang terjadi itu menurun, maka perilaku yang tampak cenderung perilaku yang dorongan-dorongan impulsif itu tampak pada individu. Berdasarkan hasil asesmen wawancara, terdakwa awalnya memandang korban sebagai figur yang aman dan tempat memperoleh dukungan atau support system. Secara psikologis, apa yang terjadi pada fungsi ego dan kontrol emosi terdakwa ketika figur support system tersebut berbalik arah dan melakukan penolakan atau penghinaan secara interpersonal? Ketika awal individu mendapat sosok figur yang diimpikan pada korban,
maka terdakwa ini pasti merasa aman. Ketika figur yang dianggap aman justru menyerang terdakwa, maka dalam hal itu terdakwa akan merasa figur yang dianggap aman ini sudah tidak aman dan menganggap figur ini membahayakan dirinya. Baik, sebagai kesimpulan keahlian Anda, apakah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa pada malam kejadian didorong oleh sebuah perencanaan yang matang dan kepala yang dingin, atau merupakan respon kontrol impuls yang runtuh akibat tekanan berlapis? Kalau dikatakan yang perencanaan yang matang ini tidak sesuai, yang menurut saya yang sesuai adalah yang tekanan impuls yang secara tiba-tiba. Baik, terima kasih saksi. Baik, selanjutnya kepada penuntut umum dipersilahkan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, berdasarkan hasil asesmen saudara, apakah terdakwa masih mampu membedakan perbuatan yang benar dan yang salah? Masih mampu. Apakah tekanan psikologis yang dialami terdakwa secara otomatis membuat seseorang kehilangan kesadaran atas tindakannya? Kehilangan kesadarannya tidak, hanya menyeimbangkan antara dorongannya itu menurun. Saudara ahli menyebut adanya kecenderungan agresivitas pada diri terdakwa. Dalam kondisi seperti apa kecenderungan tersebut dapat muncul? Dalam kecenderungan di mana individu menerima banyak stresor-stresor yang melebihi batas kemampuannya. Cukup Yang Mulia. Baik, kepada hakim anggota dipersilakan apabila ada pertanyaan yang akan diajukan pada saksi. Saudara ahli, berdasarkan asesmen psikologis yang saudara lakukan, apakah terdakwa termasuk pribadi yang mudah mengalami tekanan apabila menghadapi penghinaan atau penolakan dari orang terdekat? Dari yang mulia, dari hasil asesmen yang kami lakukan, hasilnya seperti itu. Baik. Apakah kondisi tekanan emosional yang dialami terdakwa dapat menyebabkan kemampuan berpikir jernih atau pengendalian impuls menjadi menurun pada saat tertentu? Tentu Yang Mulia, dengan adanya banyak stresor yang ia dapat di luar batas kemampuannya, maka hal itu dapat mengurangi kemampuannya untuk menyeimbangkan antara dorongan dan realitanya. Namun demikian, apakah saudara menilai terdakwa masih mampu membedakan perbuatan yang benar dan yang salah pada saat kejadian? Masih mampu. Terdakwa, apakah keterangan saksi yang dinyatakan tersebut ada yang salah? Baik, keterangan telah dicatat. Saudari saksi dipersilakan kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Terima kasih. Baik, dengan selesainya pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum maupun advokat, maka pemeriksaan saksi dinyatakan selesai. Selanjutnya, majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa. Saudara terdakwa dipersilakan maju ke tempat pemeriksaan. Majelis hakim mengingatkan agar saudara memberikan keterangan yang jujur dan sebenar-benarnya mengenai perkara yang sedang diperiksa. Baik, pemeriksaan terdakwa dimulai. Penuntut umum, silahkan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Kepada saudara terdakwa, apakah benar sebelum kejadian saudara sempat merasa sakit hati terhadap korban karena ucapan dan sikap korban kepada saudara? Iya, benar Yang Mulia. Meskipun saudara sedang emosi, apakah saudara sadar bahwa menusuk seseorang dapat menyebabkan kematian? Sadar, menusuk itu menyebabkan kematian. Baik, setelah melakukan penusukan, apakah saudara masih mampu berpikir untuk membersihkan kamar dan menyembunyikan jasad korban? Iya, benar Yang Mulia. Baik, terima kasih. Cukup Yang Mulia. Baik, hakim anggota dipersilahkan apabila ada pertanyaan yang akan diajukan pada saksi.
Apakah sebelum pertengkaran memuncak, saudara sempat berpikir untuk meninggalkan kamar korban? Iya, yang mulia. Setelah korban tidak berdaya, apakah saudara sempat mencoba meminta pertolongan kepada orang lain? Iya, yang mulia. Cukup, yang mulia. Baik, saudara terdakwa dipersilahkan kembali ke samping penasihat hukum atau advokat. Maaf, advokat. Keterangan dicatat, saudari saksi dipersilahkan kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Apakah advokat akan mengajukan pertanyaan kepada terdakwa? Tidak ada, yang mulia. Baik. Baik, saudara terdakwa dipersilahkan kembali ke samping advokat. Terima kasih, yang mulia. Dengan telah selesainya pemeriksaan terhadap terdakwa, maka seluruh rangkaian pemeriksaan dalam tahapan pembuktian dinyatakan selesai. Persidangan ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari pada hari Senin 25 Maret 2024 dengan agenda pembacaan tuntutan pidana oleh penuntut umum. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Senin tanggal 25 Maret 2024, Pengadilan Negeri Bandar Lampung kembali menyelenggarakan persidangan perkara pidana biasa dengan nomor 206/pidana biasa/2024 Pengadilan Negeri Metro atas nama terdakwa Beni Dwi Wantoro dengan agenda pembacaan tuntutan. Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum, silakan membacakan tuntutannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya akan membacakan tuntutan umumnya. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Metro Lampung dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa nama lengkap Beni Dwi Wantoro bin Muklis alias BD berdasarkan surat penetapan hakim pada Pengadilan Negeri Metro Lampung nomor PDM 45-3/2024/P Pengadilan Negeri tanggal 5 Februari 2024. Dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan, maka kami akan menganalisis secara yuridis untuk dakwaan pertama. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana telah penuntut umum uraikan di atas, maka tibalah penuntut umum pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Beni Dwi Wantoro bin Muklis alias BD bahwa surat dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk subsidiar kumulatif yaitu 1. Dakwaan ke-1 primer melanggar pasal 340 KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Dakwaan ke-1 subsidiar melanggar pasal 338 KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan. 3. Dan dakwaan lebih subsidiar melanggar pasal 362 KUHP mengenai tindak pidana pencurian. Dengan demikian, penuntut umum telah terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan ke-1 primer sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan primernya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. Untuk itu, kami buktikan bahwa dakwaan sebagai berikut: unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, unsur dengan rencana terlebih dahulu, unsur merampas nyawa orang lain. Izin Yang Mulia, untuk pembacaan selanjutnya akan
Dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan pembacaan tuntutan yang mulia. Unsur barang siapa bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diperoleh fakta bahwa orang yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa adalah benar bernama Beni Dwi Wantoro bin Muklis alias BD sebagaimana identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di depan persidangan. Unsur dengan sengaja bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah adanya kehendak dan kesadaran dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan beserta akibat yang ditimbulkannya. Bahwa benar sebelum datang ke kamar kos korban, terdakwa telah membawa sebilah pisau lipat yang sebelumnya disimpan di dalam jok sepeda motor miliknya. Bahwa benar setelah tiba di kamar kos korban, terdakwa mengambil pisau tersebut dan memasukkan ke dalam saku celana. Unsur dengan rencana terlebih dahulu. Bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah adanya tenggang waktu yang cukup bagi pelaku untuk berpikir secara tenang sebelum melakukan tindak pidana. Bahwa benar sebelum mendatangi korban, terdakwa telah mempersiapkan sebilah pisau lipat dan menyimpannya di dalam jok sepeda motor. Bahwa benar sesampainya di kamar kos korban, terdakwa mengambil pisau tersebut lalu memasukkannya ke dalam saku celana. Unsur merampas nyawa orang lain. Bahwa yang dimaksud unsur merampas nyawa orang lain adalah adanya suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Bahwa benar berdasarkan visum et repertum dan keterangan ahli forensik, penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat akibat luka tusuk pada bagian vital tubuh korban. Bahwa oleh karena dakwaan primer sebagaimana pasal 340 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dakwaan subsidiar sebagaimana pasal 338 KUHP yang berbeda hanya satu unsur dari dakwaan primer tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa dalam keadaan tersebut, terdakwa kemudian mengambil barang-barang milik korban tanpa izin dan tanpa sepengetahuan korban. Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa antara lain berupa 1 unit laptop MacBook, 1 unit telepon genggam, dan 1 buah dompet. Bahwa pengambilan barang-barang tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki dan dijual guna memenuhi kebutuhan ekonomi terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan bertentangan dengan hukum. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu mengenai tindak pidana pencurian. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang Baik, izin melanjutkan yang mulia. Berdasarkan uraian dimaksud, kami selaku penuntut umum di dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan bahwa terdakwa Beni Dwi Wantoro bin Muklis alias BD terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer menurut penuntut umum, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Beni Dwi Wantoro bin Muklis alias BD dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat dengan gagang berwarna hitam, 1 unit laptop MacBook warna silver, 1 buah dompet Coach warna coklat, 1 unit telepon genggam merek iPhone warna hitam, 1 lembar plastik besar warna hitam, 1 lembar spray kasur warna biru motif garis, 1 botol cairan pengawet, 2 botol pewangi ruangan. Dengan ketentuan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, plastik besar, spray, cairan pengawet, dan pewangi ruangan dirampas untuk memusnahkan serta barang bukti berupa 1 unit laptop MacBook
1 buah dompet, dan 1 unit telepon genggam dikembalikan kepada keluarga korban yang berhak. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 50 juta. Terima kasih. Setelah mendengar tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh penuntut umum, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada advokat untuk mengajukan nota pembelaan. Apakah advokat akan mengajukan nota pembelaan? Iya, Yang Mulia, kami akan mengajukan nota pembelaan. Baik, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada advokat untuk menyusun dan mengajukan nota pembelaan. Dengan demikian, persidangan pada hari ini dinyatakan selesai dan ditunda sampai dengan hari Senin 1 April 2024 dengan agenda pembacaan nota pembelaan. Pengadilan Negeri Bandar Lampung kembali menyelenggarakan persidangan perkara pidana biasa dengan nomor 206/pidana biasa/2024 Pengadilan Negeri Metro atas nama terdakwa Beni Wantoro dengan agenda pembacaan nota pembelaan. Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota pembelaan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada advokat dipersilakan membacakan nota pembelaan. Mohon izin membacakan nota pembelaan, Yang Mulia. Nota pembelaan Fiat Justitia et Pereat Mundus. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tindak Pidana Nomor Registrasi Perkara PDM 05-Metro-02-2024 Pengadilan Negeri Metro di Kota Metro yang bertanda tangan di bawah ini Muhammad Rafi Al-Habsi SHMH, Mitsal Nada Hanifah SH, Umi Muslikatin SH, merupakan para advokat yang beralamat di kantor hukum Muhammad Rafi Al-Habsi dan rekan. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKK-MRAH-001-2-2024 pada tanggal 5 Februari 2024 bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum dalam perkara tindak pidana nomor registrasi perkara di atas klien kami Beni Dwi Wantoro bin Mukhlis alias BD, selanjutnya disebut sebagai terdakwa. Atas surat tuntutan perkara tindak pidana dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Metro Lampung, nomor registrasi perkara PDM 05-Metro-02-2024, tertanggal 20 Maret yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Metro pada 25 Maret 2024. Majelis Hakim kami muliakan penuntut umum yang terhormat dan persidangan yang terhormat. Dengan hormat bahwa pada persidangan, jaksa penuntut umum telah membacakan surat tuntutan yang pada pokoknya menuntut terdakwa Beni Dwi Wantoro bin Mukhlis alias BD dengan pidana penjara seumur hidup atas dakwaan alternatif. Primer, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, lebih subsidiar pasal 36 KUHP tentang pencurian. Latar belakang kasus atau permasalahan dianggap sudah dibacakan. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta persidangan di atas, kesimpulan pembelaan atas duduk perkara ini adalah sebagai berikut. Bahwa berdasarkan analisis fakta yang telah kami uraikan, unsur dengan rencana terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Dengan alasan-alasan bahwa tidak terdapat bukti yang cukup bahwa terdakwa mengambil keputusan untuk membunuh dalam keadaan batin yang tenang dan tidak terganggu. Justru seluruh bukti menunjukkan kondisi sebaliknya. Terdakwa berada dalam kondisi krisis psikologis yang amat berat pada hari kejadian. Bahwa tidak ada satupun indikator perencanaan yang terstruktur yang berhasil dibuktikan oleh penuntut umum, di mana tidak ada pengintaian, tidak ada pembelian senjata, tidak ada rencana pelarian, tidak ada komunikasi mengenai rencana kejahatan. Bahwa keterangan ahli psikologi yang tidak terbantahkan menegaskan bahwa kondisi psikologis terdakwa tidak memungkinkan adanya perencanaan dalam keadaan tenang. Bahwa meskipun kondisi psikologis terdakwa tidak sampai pada taraf menghapuskan kemampuan bertanggung jawab, kondisi tersebut secara nyata mengurangi derajat kesalahan secara signifikan yang harus dipertimbangkan dalam penentuan berat ringannya pidana. Bahwa dalam doktrin hukum pidana, gradasi kesalahan merupakan parameter utama penjatuhan pidana. Tidaklah adil menyamakan berat pidana antara seseorang yang merancang pembunuhan dengan dingin selama berminggu-minggu dengan seseorang yang dalam satu malam yang gelap di bawah tekanan yang melampaui batas kemampuannya meledak secara emosional dengan konsekuensi yang tragis. Bahwa pemidanaan yang berfungsi rehabilitatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan mengharuskan majelis hakim untuk mempertimbangkan potensi pemulihan dan reintegrasi sosial terdakwa di masa depan. Ahli psikologi menerangkan bahwa terdakwa memiliki potensi rehabilitasi yang nyata apabila diberikan penanganan yang tepat. Analisa hukum atas tuntutan penuntut umum, dakwaan primer pasal 340 KUHP pembunuhan berencana.
bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut terdapat 4 unsur yang harus dibuktikan secara kumulatif oleh penuntut umum, yaitu unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, unsur dengan rencana terlebih dahulu, dan unsur merampas nyawa orang lain. Bahwa keempat unsur tersebut bersifat kumulatif, artinya apabila satu saja unsur tidak terbukti, maka dakwaan berdasarkan pasal 340 secara keseluruhan tidak dapat dinyatakan terbukti. Penasihat hukum akan menganalisis setiap unsur secara terperinci. Unsur barang siapa, bahwa terhadap unsur barang siapa sebagai unsur pertama, penasihat hukum secara tegas menyatakan tidak membantah pemenuhan unsur ini. Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang sebagai subjek hukum memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana. Bahwa unsur barang siapa terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Unsur dengan sengaja, bahwa terhadap unsur dengan sengaja ini penasihat hukum tidak sepenuhnya membantah pemenuhannya. Bahwa unsur dengan sengaja secara formal terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun dengan kualifikasi penting bahwa kesengajaan tersebut bersifat impulsif dan spontan, bukan terencana. Unsur dengan rencana terlebih dahulu, bahwa Adami Khozawi, ahli hukum pidana Indonesia, juga mendefinisikan verbedah terat sebagai keputusan kehendak yang tidak dalam keadaan tergesa-gesa, yang diambil oleh pelaku setelah ia terlebih dahulu melakukan pertimbangan-pertimbangan dan setelah memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan akibat dari perbuatannya itu. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung nomor 498 K garing pidana garing 2017, unsur dengan rencana terlebih dahulu dibangun oleh Yudex Fati dan kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui rangkaian fakta yang dianggap menunjukkan adanya proses persiapan, pemilihan waktu, pemilihan tempat, serta tindakan yang dilakukan secara sadar. Bahwa terhadap elemen keadaan batin yang tenang ini, fakta-fakta persidangan secara bulat dan konsisten menggambarkan kondisi yang berlawanan sepenuhnya dengan keadaan batin yang tenang. Yaitu bahwa saksi Mareta Anggraini menerangkan di bawah sumpah bahwa pada pagi hari tanggal 2 Februari 2024, hari yang sama dengan kejadian, ia bertemu terdakwa dalam kondisi sangat gelisah, pucat, dan tidak seperti biasanya. Bahkan terdakwa menangis di hadapannya dan menyatakan sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Seseorang yang menangis dan tidak tahu harus berbuat apa pada pagi hari tidak dapat dikatakan sedang berada dalam keadaan batin yang tenang untuk merencanakan pembunuhan di malam harinya. Bahwa ahli psikologi Dr. Muhammad Rahian Raja, SH MPSI, psikolog, dalam keterangannya yang diberikan secara ilmiah, berdasarkan asesmen psikologi terhadap terdakwa menerangkan secara eksplisit, subjek tampak memiliki dorongan emosional yang intens ketika berada dalam tekanan psikologis berat. Dalam kondisi tersebut, fungsi ego sebagai pengendali dan penyeimbang dorongan emosional tampak mengalami penurunan efektivitas, sehingga kemampuan regulasi emosi dan pengambilan keputusan menjadi kurang optimal. Pernyataan ahli ini secara langsung menafikan keberadaan kalme overlagging pada diri terdakwa. Bahwa ahli konselor keuangan Endah Purwitasari menerangkan bahwa tekanan pinjaman online ilegal yang dialami terdakwa secara medis dan psikologis dapat melumpuhkan kemampuan pengambilan keputusan yang rasional, sebuah kondisi yang secara definitif bertentangan dengan pengertian keadaan batin yang tenang. Bahwa pisau lipat yang dibawa terdakwa adalah benda sehari-hari yang sudah tersimpan di jok motornya sejak jauh sebelum hari kejadian, dan bukan merupakan senjata yang secara khusus dipersiapkan atau dibeli untuk tujuan membunuh. Fakta ini dikuatkan oleh saksi Mareta yang menyaksikan sendiri penggunaan pisau tersebut untuk keperluan praktis sehari-hari. Bahwa sebagaimana telah diuraikan, pisau lipat tersebut adalah benda sehari-hari yang sudah lama ada di jok motor dan digunakan untuk keperluan praktis. Tidak ada bukti bahwa pisau tersebut dibeli, diasah secara khusus, atau disiapkan menjelang hari kejadian. Bahwa terdakwa membantah narasi berpura-pura pulang sebagai manuver yang terencana. Yang terjadi adalah ketegangan yang timbul dalam percakapan. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, penasihat hukum berkesimpulan bahwa dengan tegas bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu tidak terpenuhi. Unsur merampas nyawa orang lain, bahwa terhadap unsur keempat ini penasihat hukum tidak membantah pemenuhannya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan visum et repertum. Dengan demikian, oleh karena unsur dengan rencana terlebih dahulu tidak terpenuhi, maka seluruh dakwaan primer pasal 340 KUHP tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Terima kasih Yang Mulia, mohon izin dilanjutkan oleh rekan saya. Izin Yang Mulia, melanjutkan dari rekan saya, dakwaan subsidiar pasal 338 pembunuhan, bahwa pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Bahwa unsur-unsur pasal 338 KUHP adalah unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, unsur merampas nyawa orang lain. Unsur barang siapa, bahwa unsur ini telah terpenuhi sebagaimana telah dianalisis dalam pembahasan pasal 340 KUHP di atas. Terdakwa Beni Dwi Wantoro bin Muklis alias BD adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur dengan sengaja, bahwa unsur kesengajaan dalam pasal 338 KUHP pada prinsipnya identik dengan unsur kesengajaan dalam pasal 340 KUHP, hanya saja tanpa disertai syarat perencanaan. Sebagaimana telah dianalisis sebelumnya, terdakwa secara sadar mengeluarkan pisau dan menusukkan pisau tersebut ke bagian vital tubuh korban secara berulang kali. Suatu tindakan yang mengandung unsur kesengajaan setidaknya dalam bentuk dolus eventualis.
bahwa advokat menegaskan kembali kesengajaan yang ada pada diri terdakwa adalah kesengajaan yang lahir secara mendadak dan impulsif dalam satu momen ketegangan emosional yang meledak, dan inilah justru karakteristik khas dari pembunuhan sebagaimana diatur oleh pasal 338 KUHP. Bahwa keterangan ahli psikologi memperkuat pembunuhan unsur ini sekaligus menjelaskan kualitasnya, di mana pada saat pembunuhan terjadi, fungsi ego terdakwa sebagai pengendali mengalami penurunan yang nyata akibat tekanan psikologis yang berlapis. Namun terdakwa tidak berada dalam kondisi sepenuhnya tidak menyadari apa yang dilakukannya. Ini adalah kondisi kesengajaan yang terdegradasi kualitasnya, cukup untuk memenuhi unsur kesengajaan dalam pasal 338 KUHP. Unsur merampas nyawa orang lain, bahwa unsur ini pun telah dipenuhi berdasarkan visum et repertum, keterangan ahli forensik, dan pengakuan terdakwa. Korban Muhammad Diki bin Suripto alias MD meninggal dunia sebagai akibat langsung dari perbuatan terdakwa. Kausalitas antara perbuatan terdakwa dan kematian korban tidak dapat disangkal. Dengan demikian, oleh karena semua unsur pada pasal 338 KUHP telah terbukti, maka keseluruhan dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Dakwaan lebih subsidiar pasal 362 KUHP atau pencurian. Dikarenakan penuntut umum menggunakan dakwaan subsidiaris dan dakwaan subsidiar pasal 338 telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan lebih subsidiar pasal 362 KUHP tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Izin yang mulia dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon izin melanjutkan dari rekan saya. Kesimpulan, Yang Mulia Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan sidang yang kami hormati, berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dari keterangan saksi Mareta Anggraini selaku tetangga kos dan kemudian divalidasi secara ilmiah melalui draft asesmen klinis dari ahli psikolog forensik Dr. Muhammad Raihan Raja SH MPSI, kami tim advokat menarik kesimpulan yang tidak terbantahkan sebagai berikut. 1. Unsur perencanaan pada pasal 340 KUHP resmi patah dan gugur. Keterangan saksi Mareta secara sah membuktikan bahwa terdakwa tidak pernah mengondisikan alat maupun situasi untuk mencelakai korban. Barang bukti berupa pisau lipat di jok motor adalah alat pekakat sehari-hari yang sudah ada jauh sebelum kejadian. Fakta bahwa pada pagi hari kejadian terdakwa menangis tanpa ada draft niat kekerasan sedikit pun membuktikan bahwa terdakwa tidak berada dalam kondisi kepala dingin yang menjadi syarat mutlak unsur pada pembunuhan berencana. Kedua, tindakan terdakwa adalah ledakan impulsif akibat tekanan jiwa yang hebat atau overmatch. Didukung oleh kesimpulan keahlian dari saudara ahli psikolog forensik, secara klinis terdakwa memiliki struktur kepribadian yang cenderung memendam frustasi dengan daya tahan stres yang rendah. Kombinasi antara teror pinjol ilegal yang masif dengan tindakan provokasi interpersonal oleh korban yang secara publik menghancurkan harga diri terdakwa telah meruntuhkan fungsi logika atau ego dan kendali emosi terdakwa. Maka dari itu, tindakan yang terjadi pada malam hari itu bukanlah sebuah skenario yang dirancang secara matang, melainkan sebuah ledakan emosi eksplosif sesaat akibat akumulasi stres berlapis yang sudah menyentuh batas maksimal kemampuan kemanusiaan terdakwa. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengesampingkan dakwaan primer pasal 340 KUHP karena secara fakta persidangan, tatanan unsur perencanaan tersebut telah runtuh total. Hal-hal yang meringankan, pertama, terdakwa mengakui perbuatannya secara terang-terangan dan konsisten sejak proses penyidikan hingga seluruh rangkaian persidangan. Terdakwa Beni Dwi Wantoro bin Mukhlis alias BD tidak pernah sekalipun mencoba mengingkari atau menyembunyikan perbuatannya. Terdakwa dengan penuh keberanian moral mengakui bahwa dialah yang melakukan penusukan terhadap korban Muhammad Diki bin Supripto alias MD pada malam 2 Februari 2024. Pengakuan terdakwa telah sangat memperlancar proses pembuktian di persidangan. Kedua, terdakwa menyesali perbuatannya dengan sungguh-sungguh dan memohon maaf kepada keluarga korban, bahwa di hadapan majelis hakim yang mulia, terdakwa secara tegas dan telah menyatakan menyesali seluruh perbuatannya dan mengakui bahwa apa yang telah ia lakukan adalah perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan, serta memohon maaf kepada seluruh keluarga korban MD atas penderitaan dan kehilangan yang ditimbulkan oleh perbuatannya. 3. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama seluruh proses persidangan.
Terdakwa senantiasa bersikap sopan, tertib dan menghormati majelis hakim, penuntut umum, dan seluruh pihak yang hadir dalam persidangan. Terdakwa menjawab setiap pertanyaan dengan jelas dan tidak pernah menunjukkan sikap tidak kooperatif, arogan maupun merendahkan proses peradilan. 4. Terdakwa tidak melarikan diri dan bersikap kooperatif sejak proses penyidikan. Merupakan fakta yang tidak boleh diabaikan. 5. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa tidak memiliki catatan kriminal sebelum perkara ini. Tidak ada riwayat pernah ditangkap, dituntut, maupun dipidana atas dasar tindak pidana apapun sebelumnya. 6. Terdakwa masih berusia sangat muda dan memiliki masa depan yang panjang. Terdakwa masih berusia 23 tahun. Ia adalah seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Bumi, seorang generasi muda yang seharusnya berada pada masa terbaik dalam membangun kehidupannya. 7. Kondisi psikologis terdakwa yang terdegradasi secara signifikan sebagai faktor peringanan yang substantif. Hal yang meringankan ini tidak bersifat teknis atau formalitas. Ia adalah fakta ilmiah yang dibuktikan oleh keterangan ahli psikologis dari Muhammad Rehyan Raja, SHMPSI Psikologi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan hasil asesmen psikologi yang komprehensif terhadap terdakwa. 8. Terdakwa adalah korban nyata dari pinjaman online ilegal yang meringankan. Ia memiliki dimensi yang lebih luas dari sekedar kondisi personal terdakwa. Ia menyentuh persoalan ancaman pinjaman online ilegal, sebuah kejahatan terorganisir yang telah merenggut keseimbangan mental ratusan bahkan ribuan korban di seluruh Indonesia. 9. Peristiwa terjadi dalam konteks tekanan berlapis yang melampaui batas kemampuan psikologis terdakwa. 10. Pengakuan terdakwa mengenai beberapa keterangan dalam BAP yang perlu diluruskan, mencerminkan kejujuran dan integritas. Terakhir, terdakwa memiliki potensi rehabilitasi yang nyata yang perlu dijaga dan dikembangkan sesuai keterangan ahli psikologi yang menerangkan secara ilmiah bahwa terdakwa masih memiliki fungsi kontrol diri yang dasarnya ada, memiliki kebutuhan penerimaan sosial yang tinggi, serta mampu menjalin relasi interpersonal yang positif. Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan penuh hormat, kami memohon kepada Majelis Hakim Peradilan Negeri Metro yang mulia untuk berkenan 1. Menyatakan bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu dalam dakwaan ke-1 pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai pembunuhan sebagaimana dimaksud pada pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan biasa. 3. Menjatuhkan pidana penjara yang adil dan proporsional dengan mempertimbangkan seluruh hal yang meringankan, dengan harapan terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali kepada masyarakat suatu hari kelak. Apabila Majelis Hakim yang mulia tetap berpendapat bahwa seluruh unsur pasal 340 KUHP terbukti, kami memohon dengan hormat agar Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana 20 tahun, melainkan menjatuhkan pidana penjara 10 tahun dengan mempertimbangkan usia terdakwa yang masih sangat muda, pengakuan dan penyesalan terdakwa, kondisi psikologis terdakwa yang berada di bawah tekanan berat, serta fungsi rehabilitatif dari pemidanaan. Cukup yang mulia, dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, Majelis Hakim telah mendengarkan dan menerima nota pembelaan yang diajukan oleh advokat terdakwa. Selanjutnya, Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk mengambilkan putusan dalam perkara ini. Oleh karena itu, persidangan ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari lagi pada hari Senin 8 April 2024 dengan agenda pembacaan putusan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Senin tanggal 8 April 2024, Pengadilan Negeri Bandar Lampung kembali menyelenggarakan persidangan perkara pidana biasa nomor 206/pidana biasa/2024 Pengadilan Negeri Metro atas nama terdakwa Beni Dwi Wantoro dengan agenda pembacaan putusan dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, saudara penuntut umum, dan saudara advokat, Majelis Hakim akan membacakan putusan dalam perkara ini. Pengadilan Negeri Metro Lampung
Putusan nomor 202 pidana biasa _2024 Pengadilan Negeri Metro Lampung. Perkara tindak pidana pembunuhan terdakwa Beni Dwi Wantoro bin Muklis. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Metro Lampung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa, nama lengkap Beni Dwi Wantoro bin Muklis alias BD, tempat lahir Metro, umur atau tanggal lahir 23 tahun 10 Oktober 2002, jenis kelamin laki-laki. Dakwaan penuntut umum. Penuntut umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Primer, pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pembunuhan berencana. Subsidiar, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pembunuhan. Lebih subsidiar, pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perkara pencurian. 2. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperkuat oleh fakta-fakta sebagai berikut. 1. Bahwa korban merupakan mahasiswa program studi Bahasa Sangsekerta Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Bumi yang tinggal di sebuah rumah kos di Kota Lampung. 2. Bahwa terdakwa Beni Dwi Wantoro bin Muklis alias BD merupakan teman dekat korban dan sama-sama berkuliah di Universitas Bumi. 3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 terdakwa datang ke rumah kos korban. 4. Bahwa sebelum datang ke kos korban, terdakwa telah mengambil dan menyiapkan satu buah pisau yang disimpan di dalam jok sepeda motornya. 5. Bahwa terdakwa memiliki motif iri hati berdasarkan keterangan korban serta mengalami kesulitan ekonomi akibat tunggakan biaya kos dan pinjaman online. 6. Bahwa dengan berbincang-bincang di dalam kamar kos korban ketika terdakwa berpura-pura hendak pulang, terdakwa kemudian mengeluarkan pisau lipat dari saku celana dan memasukkan ke tubuh korban. 7. Bahwa korban sempat melakukan perlawanan dengan menggigit tangan terdakwa. 8. Bahwa terdakwa kemudian menikam bagian leher dan dada korban secara berulang kali hingga korban meninggal dunia. 9. Bahwa setelah korban meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1 unit laptop MacBook, 1 unit telepon genggam dan 1 buah dompet. 10. Bahwa terdakwa kemudian membungkus jenazah korban menggunakan plastik besar dan spray kasur serta menaburkan pengawet dan wewangian untuk menghambat pembusukan. 11. Bahwa jenazah korban baru ditemukan setelah keluarga korban tidak dapat menghubungi korban selama hampir 2 minggu. 12. Bahwa terdakwa akhirnya ditangkap oleh Polres Metro Lampung pada tanggal 4 Februari 2024 berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan para saksi di sekitar rumah kos korban. 3. Menimbang hukuman hakim. Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana, maka majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum. Mengenai dakwaan primer, pasal 340 KUHP. Pasal 340 KUHP mengandung unsur-unsur: 1. Barang siapa, 2. Dengan siapa, 3. Dengan rencana terlebih dahulu, 4. Merampas nyawa orang lain. Unsur-unsur dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa seluruh unsur pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan primer penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan. Dakwaan ke-1 subsidiar, bahwa oleh karena dakwaan ke-1 primer sebagaimana pasal 340 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dakwaan ke-1 subsidiar sebagaimana pasal 338 KUHP tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP. Untuk itu akan kami buktikan dakwaan sebagai berikut. Unsur barang siapa, unsur mengambil barang sesuatu, unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dakwaan pasal 362 KUHP terbukti sah dan meyakinkan.
Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa korban. Perbuatan terdakwa dilakukan secara kejam dan terencana. Terdakwa berusaha menyembunyikan jasad korban. Terdakwa mengambil barang-barang milik korban setelah korban meninggal dunia. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa masih berusia muda. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Menimbang bahwa karena terdakwa telah ditahan maka sesuai pasal 22 ayat 2 KUHP, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan kepada terdakwa agar tetap berada di dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa. Mengadili menyatakan terdakwa Beni Dwi Wantoro bin Muklis alias BD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan kesatuan primer pasal 340 KUHP dan tindak pidana pencurian sebagai dakwaan kedua pasal 362 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 3. Menyatakan barang bukti berupa pisau lipat, plastik, spray, cairan pengawet, dan wewangian dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan laptop, dompet, dan telepon genggam dikembalikan kepada keluarga korban. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh kami, Hurta Ayun Arisma Nur Hidayah SHMH, Muhammad Rifki Rayyan Ramadan SHMH, Vita Intia Amanda Putri SHMH. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi Rahmat Ardiana Tiara Andini SHMH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Metro Lampung serta dihadiri oleh penuntut umum, terdakwa, dan advokat. Metro 29 April 2024, Hakim Ketua Majelis Hurta Ayun Arisma Nur Hidayah SHMH, Hakim Anggota 1 Muhammad Rifki Rayyan Ramadan SHMH, Hakim Anggota 2 Vita Intia Amanda Putri SHMH, Panitera Pengganti Rahma Ardiana Tiara Andini SHMH. Demikian putusan Majelis Hakim dalam perkara ini. Apakah saudara terdakwa, saudara penuntut umum, dan saudara advokat telah menerima dan memahami putusan yang telah dibicarakan? Sudah, Yang Mulia. Sudah, Mulia. Baik, pernyataan para pihak telah dicatat. Dengan demikian sidang perkara pidana biasa nomor 206 garis miring pidana biasa garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Metro dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali.